Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024, saya Romagus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai 24. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu ke-72 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, Aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu yang telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tapi tidak melihatnya. Ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sebuah cerita kecil untuk mengawali permenungan yang saya kasih tema, jangan biarkan iblis menggunakan kesuksesanmu untuk melupakan Allah. Ada cerita kecil seperti ini saudara-saudari. Suatu ketika seekor semut bersama seekor gajah menyeberang sebuah jembatan. Di ujung jembatan, ketika melihat jembatan itu berguncang atau bergoyang, si semut berkata kepada gajah, "Wah, kita berhasil mengguncangkan jembatan besar ini." Saudari-saudara, itulah cerita kecilnya. Apa yang mau saya katakan dengan cerita kecil ini, saudara-saudari? Bahwa banyak orang yang mengalami kesombongan diri, atau kadang-kadang malah lupa diri, atau bahkan kadang tidak tahu diri. Setelah melakukan suatu keberhasilan, mencapai sebuah kesuksesan tertentu, tetapi melupakan siapa sesungguhnya di balik keberhasilan itu. Ini bisa menjadi suatu pesan yang sangat relevan untuk kita. Apapun yang kita capai, apapun yang kita raih, jangan membuat kita melupakan Tuhan. Jangan sampai kita berbangga diri, senang boleh, happy boleh, tapi jangan lupa Tuhan yang membuat segala sesuatu menjadi indah dalam hidupmu, dalam rencana-rencanamu, dalam karyamu. Jangan melupakan Dia, Sang Penyelenggara kehidupan kita, dan jangan lupa juga bahwa iblis menggunakan segala sesuatu untuk menjatuhkan, untuk menjauhkan, untuk menjerat kita, termasuk jerat kesuksesan. Orang melupakan Tuhan karena merasa bahwa kesuksesan itu merupakan pencapaian pribadi. Saudari dan saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan,
Ketika para murid kembali setelah melaksanakan tugas mereka dengan berbagai macam cerita-cerita sukses, dan ketika Yesus melihat kesombongan diri yang terungkap lewat kata-kata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Yesus justru melihat kuasa iblis sedang berkarya di dalam diri mereka. Sesuatu yang nampak biasa bercerita tentang kesuksesan, tapi Yesus mengingatkan bahkan kesuksesan pun bisa menjadi jerat yang dipakai oleh iblis untuk menjauhkan manusia dari Tuhan, untuk melupakan Tuhan. Maka saudara-saudari, semoga kita senantiasa diingatkan untuk dalam segala sesuatu, baik dalam hal suka maupun duka, ketika sedang senang ataupun ketika sedang bersedih, ketika sedang berusaha dan gagal maupun ketika sukses, jangan pernah melupakan Tuhan. Tuhan Yesus mengajari kita melalui kisah dialognya dengan para muridnya hari ini. Apa yang dikatakan Yesus adalah justru sebuah ucapan syukur. "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya yang Kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi yang Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Bersyukur harus menjadi yang pertama dan utama dalam segala situasi, dalam segala kesuksesan maupun kegagalan kita. Ketika sukses jangan melupakan Tuhan, ketika gagal jangan sampai kemudian menjauhkan diri dari Tuhan. Saudari dan saudara, semoga kita diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini untuk waspada dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala pencapaian maupun juga kegagalan. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memanggil kami untuk diutus bersamamu dan bersyukur bersamamu kepada Bapa untuk segala sesuatu yang kami capai, yang kami raih, yang kami nikmati dalam hidup ini. Jauhkan kami dari jeratan iblis, agar ketika sukses kami tidak melupakan Tuhan, juga ketika gagal agar kami tidak makin jauh dari Tuhan. Semoga rasa syukur kami itu semakin membuat kami sadar bahwa segala sesuatu ada dalam penyelenggaraanmu yang bijaksana. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.